Real Madrid sukses melaju ke babak semifinal Piala Dunia antar klub 2025 setelah menumbangkan Borussia Dortmund. Pertandingan yang digelar di MetLife Stadium itu berakhir dengan skor dramatis 3-2 untuk kemenangan Los Blancos. Laga ini seolah menjadi ulangan final di Liga Champions 2024, di mana kedua tim kembali bertemu dalam sebuah duel sengit. Manajer Xabi Alonso secara mengejutkan tetap mempertahankan susunan pemain yang sama meski Kylian Mbappe telah kembali fit. Keputusan berani Alonso terbukti jitu saat Real Madrid mampu unggul 2-0 di babak pertama. Gol-gol tersebut dicetak oleh Gonzalo Garcia dan Fran Garcia yang membuat Real Madrid tampak nyaman mengendalikan permainan. Namun drama sesungguhnya terjadi di penghujung laga, tepatnya di masa injury time. 3 gol tercipta, 1 kartu merah dikeluarkan, dan sebuah penyelamatan heroik menjadi penentu akhir dari pertandingan yang menegangkan ini. Berikut adalah rapor lengkap para pemain Real Madrid dalam kemenangan dramatis atas Borussia Dortmund versi kami. Caur Thais tidak mendapatkan banyak ancaman berarti sepanjang waktu normal berkat pertahanan yang solid di depannya. Namun, kiper asal Belgia ini tetap waspada dan tampil kokoh saat menghadapi bola-bola mati dari Borussia Dortmund. Meskipun minim aksi selama 90 menit, ia menjadi pahlawan kemenangan lewat sebuah penyelamatan kelas dunia di menit ke-99. Aksi heroiknya tersebut secara tunggal mengamankan tiket semifinal untuk Real Madrid. Alexander Arnold menunjukkan performa yang sangat seimbang di pertandingan ini. Ia tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan dari sisi kanan. Kontribusi terbesarnya adalah sebuah asis cerdas untuk gol yang dicetak oleh Fran Garcia. Ini menjadi asis keduanya dalam 2 penampilan terakhir, mendadakan performanya yang kian menanjak. Rudiger tampil sebagai batu karang yang sulit ditembus di jantung pertahanan Real Madrid. Ia berhasil mematikan pergerakan striker Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, dengan keunggulan fisiknya. Kemampuannya dalam membaca permainan juga sangat baik, membuatnya selalu berada di posisi yang tepat untuk mementahkan serangan lawan. Huijsen sebenarnya menunjukkan beberapa momen yang sangat baik sangat menguasai bola maupun dalam bertahan. Ia tercatat melakukan beberapa sapuan dan intercept krusial yang menjaga gawang Real Madrid tetap aman. Sayangnya, performa apiknya sepanjang laga harus ternoda di menit akhir. Ia melakukan pelanggaran yang berubah penalti sekaligus kartu merah untuk dirinya. Fran Garcia memulai pertandingan dengan energi yang luar biasa dan menjadi salah satu aktor utama keunggulan cepat Real Madrid. Ia sukses mencatatkan gol pertamanya di ajang ini. Meskipun sangat aktif menyerang dengan kecepatan dan triknya, ia tidak melupakan tugasnya dalam bertahan. Garcia tetap disiplin dan fokus menjaga areanya dari gempuran pemain Borussia Dortmund. Toch Humaini adalah sosok tembok kokoh di lini tengah Real Madrid. Ia tampil luar biasa dalam aspek defensif dengan menangkan banyak tackle penting dan duel-duel udara. Selain itu, ia juga menunjukkan ketenangan saat menguasai bola. Perannya sangat vital dalam memutus alur serangan Borussia Dortmund sebelum memasuki area berbahaya. Seperti biasa, Valverde menyuguhkan energi yang melimpah di sektor tengah lapangan. Ia tidak kenal lelah dalam menjalani setiap jangkal lapangan untuk membantu tim. Tak hanya itu, gelandang asal Uruguay ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam proses membangun serangan-serangan berbahaya Real Madrid. Arda Güler adalah mesin kreativitas Real Madrid laga ini, terutama di babak pertama. Gelandang asal Turki ini memberikan asis yang matang untuk gol pembuka Gonzalo Garcia. Tidak hanya berguna di sepertiga akhir lapangan, ia juga rajin turun membantu pertahanan. Penampilan gemilangannya disempurnakan dengan asis kedua untuk gol spektakuler Kylian Mbappe.
Jude Bellingham kembali menjadi ancaman besar bagi pertahanan lawan dengan pergerakan dan visi bermainnya. Ia secara konsisten menciptakan peluang dan merepotkan barisan belakang Borussia Dortmund. Namun, penyelesaian akhirnya bisa sedikit lebih baik. Ia sempat menyia-nyiakan satu peluang emas di menit ke-27 yang seharusnya bisa menjadi gol. Penyerang muda ini seolah tidak bisa berhenti mencetak gol di bawah asuhan Xabi Alonso. Meskipun tidak terlalu banyak terlibat dalam permainan, ia selalu muncul di saat yang tepat. Ia menunjukkan insting tajamnya dengan penyelesaian akhir yang luar biasa untuk membawa Real Madrid unggul 1-0. Pergerakannya yang cerdas juga sukses membuat para bek Borussia Dortmund kelimpungan. Ini adalah salah satu penampilan Vinicius Junior yang paling senyap dalam balutan serangan Real Madrid. Bintang asal Brazil ini sebenarnya memulai laga dengan sangat hidup. Akan tetapi, setelah 15 menit pertama pengaruh dalam permainan seolah memudar. Ia tidak banyak memberikan kontribusi signifikan di sisa pertandingan. Kylian Mbappe menjadi pemain pengganti yang paling bersinar. Meski hanya bermain sekitar 25 menit, ia sukses mencetak gol lewat sebuah tendangan salto yang luar biasa. Sementara itu, pemain pengganti lainnya seperti Daniel Ceballos, Luka Modric, Raul Asensio, dan Rodrigo tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan dampak berarti dalam permainan. Berikut adalah informasi terbaru PSG. PSG secara dramatis berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Dunia antar klub 2025 atau FIFA Club World Cup. Mereka sukses menumbangkan raksasa Jerman, Bayern Munchen, dengan skor meyakinkan 2-0 Sabtu 5/07/2025. Kemenangan ini terasa sangat istimewa karena diraih dengan kondisi sulit. PSG harus menyelesaikan pertandingan hanya dengan 9 pemain di lapangan setelah 2 pemainnya diganjar kartu merah. Laga di Mercedes-Benz Stadium ini juga diwarnai oleh insiden mengerikan yang menimpa bintang Bayern Jamal Musiala. Ia mengalami patah pergelangan kaki setelah berbenturan dengan kiper PSG Gianluigi Donnarumma. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, PSG akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua lewat aksi Desire Doué, Ousmane Dembele kemudian mengunci kemenangan di masa tambahan waktu, menunjukkan mentalitas juara dari skuad Les Paris ini atau PSG. Lantas, bagaimana performa masing-masing pemain PSG dalam laga yang penuh emosi dan tensi tinggi ini? Berikut adalah rapor lengkap para pemain PSG saat menaklukkan Bayern Munchen versi kami. Gianluigi Donnarumma tampil sebagai pahlawan sesungguhnya, terutama di sepanjang babak pertama. Ia melakukan serangkaian penyelamatan gemilang dengan reaksi cepat dan keberanian untuk menghalau setiap upaya dari para pemain Bayern Munchen. Meskipun tidak banyak bekerja di babak kedua, ia sempat terlihat sedikit terguncang setelah insiden yang menyebabkan Jamal Musiala cedera parah. Penampilan solidnya membuat ia layak dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan ini. Achraf Hakimi cukup aktif membantu serangan dengan merangsek jauh ke sepertiga akhir pertahanan lawan. Bek kanan ini bisa dibilang menjadi salah satu inisiator serangan PSG yang terbilang jarang pada laga tersebut. Namun di sisi lain, ia tampak sedikit kewalahan dalam tugas bertahan saat harus menghadapi pergerakan lincah dari Kingsley Coman. Alhasil, performa keseluruhannya bisa dinilai cukup memuaskan. Sebagai kapten, Marquinhos menunjukkan kepemimpinan yang solid di jantung pertahanan PSG. Ia berhasil meredam pergerakan berbahaya dari Harry Kane dan Coman, membuat keduanya tidak banyak berkutik. Komunikasinya dengan rekan-rekannya di lini belakang berjalan sangatlah baik, termasuk saat menerapkan jebakan offset yang cerdik. Marquinhos juga mencatatkan beberapa intercept dan blok penting sepanjang laga. William Pacho menunjukkan kesadaran dan kewaspadaan yang baik dalam membaca arah permainan. Ia sering terlihat mengantisipasi bahwa
dan menyapu bola-bola silang yang dilepaskan Coman dari dalam kotak penalti. Sayangnya, penampilan apiknya harus berakhir lebih cepat karena sebuah pelanggaran gegabah yang tidak perlu. Ia pun harus rela diusir wasit dan meninggalkan timnya bermain 10 orang. Nuno Mendes kembali menampilkan performa dominan seperti biasanya di sisi kiri pertahanan. Ia benar-benar menguasai areanya dan menjadi salah satu pemain yang paling sering terlibat dalam duel. Hebatnya, ia berhasil memenangkan sebagai besar duel tersebut. Mendes juga tidak ragu untuk sekali maju ke depan dan memberikan umpan-umpan panjang yang akurat ke lini serang. Pada awalnya, João Neves sempat kesulitan untuk mengimbangi kecepatan dan trik yang dimiliki oleh Coman. Ia terlihat bekerja keras untuk membatasi dampak yang diberikan oleh pemain sayap lincah tersebut. Meski demikian, ia tidak pernah menyerah dan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Puncaknya, ia berhasil memberikan assist krusial yang dikonversi menjadi gol oleh Desire Doulle untuk memecah kebuntuan. Penampilan Vitinha dalam pertandingan ini bisa dibilang rata-rata dan tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Ia tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya di lini tengah PSG. Ia hanya terlibat dalam beberapa duel dan terlihat sedikit kesulitan. Selain beberapa kali membantu membersihkan bola di acara pertahanan, Vitinha tidak memberikan banyak dampak signifikan pada permainan timnya. Fabian Ruiz sempat mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol pada menit ke-22. Berdiri tanpa kawalan, tembakannya dari tepi kotak penalti sangatlah masih mampu dimentahkan oleh Manuel Neuer. Secara umum, ia terlihat berada di mana-mana, namun kehadirannya tersebut tidak banyak memberikan bantuan berarti bagi tim. Performanya cukup aktif tetapi kurang efektif. Bradley Barcola tampil cukup senyap dan tidak banyak memberikan kontribusi berarti di babak pertama. Ia memberikan kesempatan emas untuk mengubah peruntungannya di babak kedua. Saat itu ia berhadapan 1 lawan 1 dengan Neuer. Namun upayanya untuk melepaskan tembakan melengkung ke tiang jauh masih bisa dibaca dan digagalkan oleh sang kiper. Sejak menit-menit awal, Desire Doulle sudah menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Bayern. Ia kerap melepaskan tembakan jarak jauh berbahaya dan melakukan tusukan cepat dari sisi kanan. Kerja kerasnya akhirnya terbayar lunas ketika ia berhasil mengontrol umpan dan mencetak gol pemecah kebuntuan. Gol tersebut menjadi momen kunci kemenangan bagi timnya. Kepitha Kvaratskhelia menampilkan etos kerja yang sangat baik dan terus menekan lini pertahanan lawan. Usahanya itu berhasil menciptakan beberapa peluang bagus untuk PSG. Ia sempat mendapatkan kesepakatan setelah menerima umpan silang dari Hakimi, namun tembakannya hanya mengenai sisi jaring. Aksinya yang lain juga berhasil diblok oleh